Mari sama-sama kita berdoa. Seperti lagu yang baru kami nyanyikan, kami adalah orang-orang yang gak punya pengharapan kalau tanpa karya salib-Mu Tuhan. Kami bisa berkata bahwa Engkau adalah kemenangan kami bisa berkata Engkaulah keselamatan kami, karena Engkau yang terlebih dulu datang cari kami orang berdosa. Hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menuntun kami, memperbaharui kami, mencerahkan kami. Ambil waktu saudara untuk menenangkan hati saudara. Minta sama Tuhan, biarlah Tuhan membuka hati saudara, pikiran saudara. Biarlah Roh Kudus yang bekerja sehingga tanah hati saudara bukan tanah yang keras, tanah yang berbatu-batu, tetapi merupakan tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Injil diberitakan, Kristus ditinggikan, dan hati kami ditransformasi. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Terima kasih worship team. Shalom saudara semua. Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali bisa ada di sini. Terima kasih Bapak Gembala dan seluruh majelis yang memberikan saya kesempatan untuk bisa memberitakan firman di tempat ini. Saya udah kenal sama beberapa saudara dan hari ini saya sangat terhormat saya merasa terhormati untuk bisa menyampaikan firman di tempat ini. Mungkin perkenalan sedikit ya. Nama saya Michael Krisdion, saya dari Surabaya saudara ya. Ini ada istri saya ada di sini bersama-sama, kita udah 4 harian di sini ya saudara ya. Saya ada training dan juga kemarin juga merayakan pernikahan anak dari Pak Iwan Ganius, dan hari ini saya ada diberi kesempatan di sini dan saya sering mendengar tentang gereja ini, saya sering mendengar sharing tentang dari hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama di City to City untuk bicara tentang Injil, dan saya senang melihat hari ini akhirnya saya bisa menapakkan kaki di tempat ini dan melihat saudara semua. Jadi saudara itu sering kami doakan, saudara itu sering saya dengar kesaksiannya. Ini adalah gereja yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini saya dikasih topik yaitu Gospel Renewal, bagaimana pembaharuan Injil, dan kita akan melihat doa Paulus di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21 di mana dia berdoa agar jemaat mengalami sesuatu yang lebih dari sekedar mengetahui tentang Tuhan. Dia berdoa agar mereka mengalami kepenuhan Allah yang memperbaharui mereka, dan kekuatannya itu adalah kekuatan Injil. Dan inilah yang disebut Gospel Renewal, pembaharuan rohani yang sejati, di mana Injil bukan hanya menjadi sesuatu yang saudara dan saya ketahui, tetapi sesuatu yang mengubah kita dari dalam keluar. Nah, kita akan sama-sama menyelami doa Paulus dan kita lihat bagaimana Injil dapat memperbarui hati kita secara radikal. Jadi Efesus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21, saya akan membaca yang bagian putih ya saudara ya, yang genap, saudara yang ganjil. Tapi bukan berarti saudara orang-orang ganjil ya saudara ya. Oke, saya akan mulai. Efesus 3 ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ayat 15, yang daripadanya lah semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan di dalam hidupnya. Nah saudara, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Sudah Kristen, tapi kenapa hidup kita masih kosong? Sudah Kristen, tetapi kenapa hidup kita begitu-begitu aja? Apakah ada yang salah dengan iman kita? Jujur, berapa banyak dari kita yang sudah jadi Kristen bertahun-tahun,
udah rajin ke gereja, tapi kayaknya nggak ada perubahan besar di dalam hidup. Sudah tahu Yesus mati buat kita, tapi hati kita ini gampang insecure, gampang takut, gampang down, gampang putus asa. Sudah dengar Injil berkali-kali, tapi tetap saja sering kita terpancing emosi, gampang kecewa sama diri sendiri bahkan. Ngerti sih Tuhan mengasihi kita, tetapi seringkali kita lebih peduli sama omongan orang lain. Pernah saudara merasa seperti itu? Atau saya saja yang pernah merasa seperti itu? Seringkali kita merasa seperti itu. Nah, itulah sebabnya kalau kita perhatikan di sini Paulus berdoa. Nah, ini merupakan sebuah doa yang luar biasa. Bahwa Paulus berdoa dan ayat 16-nya dikatakan, aku berdoa supaya ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya. Nah, sekali lagi saya mau point out kepada saudara, kalau Paulus itu berdoa, baca ayat, dan kalau kita membaca ayat ini dan kita melihat Paulus ini berdoa bahwa dia minta kekayaan kemuliaan Tuhan, itu menguatkan, meneguhkan kita. Kalau kita bicara tentang doa Paulus tuh gak pernah berdoa begini. Mereka ini mengalami banyak penderitaan, gak pernah berdoa begini. Tuhan, lepaskan mereka dari penderitaan. Mereka ada di dalam kekurangan secara ekonomi. Tuhan, tolong mereka supaya mereka mendapatkan terobosan keuangan. Tidak pernah kita melihat ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus bicara tentang hal-hal seperti itu. Sebaliknya, sang rasul berdoa supaya mereka dikuatkan di dalam batin mereka, mengalami kasih Tuhan dan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Dan dikatakan di sini ada suatu pernyataan di sini bahwa menurut kekayaan kemuliaannya. Nah, di dalam gereja bicara tentang kekayaan ini bukan mengenai terobosan keuangan, tentang materi, tetapi ada sesuatu yang lebih besar di sini. Nah, yang aneh adalah kalau tadi dibilang supaya mereka penuh dengan Roh Allah, supaya mereka memiliki Kristus, memahami, kasih, memiliki kepenuhan Allah. Bukankah mereka ini sudah Kristen? Kan mereka sudah punya Kristus, mereka punya Roh Kudus, mereka memiliki kepenuhan Allah. Kenapa Paulus masih meminta ini dalam doa mereka? Beberapa komentari mengatakan bahwa doa ini adalah sebuah doa yang mengungkapkan masalah besar di Efesus. Apa masalahnya? Apa alasan doa Paulus mengenai ini? Nah, saya ingin memberikan kepada saudara tesis kita hari ini. Adalah begini, karena ada perbedaan besar antara tahu sesuatu secara teori atau benar-benar mengalami di dalam hati. Banyak sekali saudara dan saya jujur saya senang teologi. Saya senang pergi ke seminar. Mungkin saudara juga seperti saya. Seminar apologetika, seminar teologi, seminar macam-macam, keluarga dan yang lain-lain. Tetapi apakah saudara hanya tahu secara teori? Disinilah banyak orang Kristen bermasalah. Mereka tahu Tuhan mengasihi mereka, tetapi mereka belum benar-benar mengalami kasih itu secara nyata. Poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama, hampa karena hidup dari sumber yang salah. Yang pertama. Yang kedua, banyak orang Kristen hidup dalam ketidakkonsistenan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengalami gospel renewal. Apa yang didoakan oleh Paulus. Kita mulai yang pertama. Hampa karena hidup dari sumber yang salah. Yang siap belajar katakan yes. Amin. Oke. Nah, kita akan lihat di sini ya. Dikatakan ayat 15. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Nah, daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Bahasa Inggrisnya to whom, from whom every family in heaven and on earth is named. Semua yang ada di surga dan di bumi sumbernya itu dari Tuhan. Inilah sebuah doa yang penuh dengan urgency karena Rasul Paulus tahu ada sesuatu yang krusial bagi jemaat di Efesus. Yaitu apa? Sumber hidupnya. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Tetapi kalau kita mengambil sumber dari sumber yang salah, maka saudara akan selalu merasa kosong. Sumber yang salah atau sumber yang benar yang menjadi sumber kehidupan saudara. Dunia berkata ini sumber yang salah, kepuasan ada di dalam kesuksesan,
secara materi, kesuksesan di dalam dunia, kesuksesan harta, bahkan validasi atau pengakuan. Saudara, saya baru baca sebuah artikel di salah satu surat kabar online. Dia bilang, kenapa kok konser-konser yang ada di Indonesia ini dipenuhi dengan ribuan orang dan mereka mengadakan survei, saudara ya. Konser Bruno Mars, konser pokoknya macam-macam deh, konser-konser artis-artis baik Korea, baik dari mancanegara dan yang lain-lain. Terus mereka mengadakan survei, ternyata mereka itu menemukan bahwa orang-orang yang pergi ke konser itu semuanya membiayai pergi ke konser itu dengan cicilan online, saudara. Ya kan? Terus apa yang menyebabkan? Katanya ada 3. YOLO, FOMO, and FOPO. Nah loh, apa tuh? Tahu nggak? YOLO, you only live once. Katanya Bruno Mars gak akan datang ke sini lagi 50 tahun ke depan. Ya nggak tahu umurnya seberapa panjang gitu ya. Jadi mereka nggak punya duit sekarang, nggak apa-apa, cicilan online gitu, saudara. YOLO, you only live once. Yang kedua, fear of missing out, FOMO, ya, fear of missing out. Waduh, kalau semua pergi ya gue harus pergi lah gitu ya. Yang ketiga adalah FOPO. FOPO itu fear of people's opinion. Wah, kenapa? Karena orang tahu saya suka Bruno Mars. Terus kalau saya Bruno Mars datang ke Jakarta dan saya nggak pergi, apa kata mereka tentang saya? Validasi, pengakuan. Tahu nggak? Kita ini like to spend money that we don't have, to buy things that we don't need, to please people that we don't like. Betul nggak, saudara? Itu goblok sekali loh kita itu. Tetapi bukankah itu yang sering kali dikoar-koarkan oleh dunia dan kita pikir kalau kita bisa membuat orang itu impress, kita akan happy. Betul atau tidak, saudara? Kalau kita pikir, kalau aku punya mobil itu, kalau aku tinggal di rumah yang seperti itu, kalau aku bisa nonton sama pacarku konser ini, aduh, saya pasti puas, aduh. Tapi saudara tahu, setiap kali kita mengejar yang namanya kepuasan-kepuasan fana itu, selalu end up-nya kosong. Selalu end up-nya more problem. Setelah cicilan online, apa yang terjadi? Utangnya banyak, saudara. Mereka mungkin happy-happy pada waktu lagi konser. Tapi setelah selesai konser, cicilan mulai gitu, saudara ya. Nah, bukankah ini hanyalah salah satu yang terjadi? Kita melakukan ini dengan segala macam hal di dalam dunia kita. Kita mengkaitkan harga diri kita, jati diri kita, identitas kita kepada kesuksesan, harta, validasi, dan pengakuan manusia. Gak heran, mungkin hari Minggu saudara masih datang ke gereja, mungkin saudara mendengar khotbah-khotbah, bahkan saudara berdoa setiap hari. Tapi saudara menarik sumber yang salah, karena saudara menariknya dari kefanaan dunia. Bukankah kalau kita melihat Injil, Injil berkata bahwa kepuasan sejati hanya dapat ditemukan di dalam Kristus Yesus. Kita sering merasa hampa, saya tulis di sini, karena menggantungkan hidup, menyandarkan hidup, menarik kehidupan pada sumber yang salah, saudara. Ini yang perlu kita evaluasi terus-menerus. Itulah sebabnya saya baru saja menulis satu buku ya, saudara ya. Nanti ada di depan, ini saya bukan promosi buku, karena ini kebetulan aja pas. Karena itulah sebabnya hati kita perlu dikalibrasi, saudara. Makanya buku ini judulnya Kalibrasi Hati. Dikalibrasi. Katakan sama-sama dikalibrasi. Dikalibrasi. Tahukah saudara, temperatur ruangan itu perlu dikalibrasi. Karena bisa saja rusak termostatnya perlu dikalibrasi. Timbangan perlu dikalibrasi. Jam tangan, kalau saudara pergi ke zona waktu yang berbeda, apa yang terjadi waktu saudara sampai ke Jakarta harus dikalibrasi. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, Yeremia 2 ayat 13 berkata, umatku telah melakukan 2 kejahatan. Apa kejahatannya? Mereka meninggalkan aku sumber air hidup. Kita meninggalkan Tuhan. Menggali bagi mereka sendiri kolam-kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Kolam-kolam bocor, saudara. Saudara, saya pun perlu terus bertobat bahwa saya sebagai hamba Tuhan tidak boleh mengkaitkan harga diri saya pada pencapaian-pencapaian pelayanan saya. Sebagai gembala sidang, kadang-kadang kalau kita ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, Pak Gembala pasti merasakannya. Kadang-kadang kita ini bisa merasa insecure, karena kadang-kadang para hamba Tuhan tuh
bisa humble bragging gitu, saudara tahu ya. Ini saya ngomong realitas gak apa-apa ya. Iya kan? Humble bragging tuh, waduh iya Pak, sekarang jemaat kita itu lagi stuck Pak di 5.000. 5.000 jemaat, ngeri banget gitu saudara. Ya kita lagi ini project building ini gini. Oke deh gitu ya saudara. Dan kalau kita tidak hati-hati, tiba-tiba kita mengkaitkan harga diri kita dengan prestasi-prestasi. Padahal itu semua kolam-kolam bocor, kata firman Tuhan. Tidak akan pernah memuaskan kita. Yesaya 55 ayat 2, mengapa kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Ini adalah nubuatan Yesaya tentang roti hidup. Dia akan datang, yaitu Yesus Kristus. Upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Saudara, tadi di firman Tuhan dikatakan Tuhan menawarkan kekayaan kemuliaannya sebagai sumber kehidupan. Bukan sekedar sedikit pertolongan di sini, sekedar sedikit pertolongan di sana, tetapi sesuatu yang tidak terbatas. Karena kalau kita bicara tentang kekayaan jasmani, dunia menawarkan kepuasan instan, tetapi itu seperti sumur yang kering. Karir tidak akan pernah cukup. Kita pikir kita kejar cinta, nanti kalau aku nikah sama orang ini, kalau aku punya pacar seperti dia, gak akan cukup saudara, karena itu orang berdosa. Sama seperti saudara juga yang punya kebutuhan dan kamu juga orang berdosa, dia orang berdosa. Bagaimana mungkin orang berdosa memenuhi kebutuhan saudara? Sukses finansial tetap saja masih ada kekosongan, tidak bisa memuaskan kita, tidak mampu memperbaharui kita. C.S. Lewis berkata begini, jika kita menemukan dalam diri kita suatu keinginan yang tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini, itu berarti kita diciptakan untuk dunia yang lain. Sebuah reflektif yang perlu kita pikirkan. Jadi, dari sumber apa kita mencari kepuasan? Dari dunia yang kosong atau dari Tuhan yang memiliki kekayaan kemuliaannya yang tak terbatas? Itu yang perlu kita renungkan hari ini. Kita masuk dalam poin yang kedua. Banyak orang Kristen hidup dalam ketidakkonsistenan. Saudara, realitanya banyak orang Kristen yang sudah percaya tetapi hidup tanpa kuasa. Selalu khawatir, dicengkram ketakutan, lapar penerimaan orang lain, didorong ambisi, jadi korban situasi. Saudara, orang Kristen itu kalau sudah terima Tuhan, dilahir barukan, saudara itu sangat-sangat memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi kalau saudara tidak menghidupinya, itu seperti seorang yang memiliki kekayaan warisan besar di bank, tetapi tetap hidup susah dan miskin karena tidak pernah menggunakannya. Begitu banyak orang Kristen punya janji Injil tapi hidup seperti orang yang belum ditebus. Punya Roh Kudus tetapi bergantung pada kekuatan diri sendiri. Punya kasih Tuhan, pencipta langit dan bumi, mengasihi saudara, tapi tetap cari validasi dari manusia. Coba kita teliti lagi ayatnya. Dikatakan ayat 16, aku berdoa supaya ia, siapa itu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan jemaat oleh rohnya, yaitu Roh Kudus di dalam batinmu. Nah, kita perlu bandingkan ini saudara. Saudara pakai kekuatan Roh Kudus atau kekuatan diri sendiri. Tanpa Roh Kudus kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk bertahan dalam kehidupan kekristenan. Banyak orang Kristen hidup dengan kekuatan sendiri. Itu bagaikan orang haus tapi minum air asin. Semakin banyak diminum, apa yang terjadi saudara? Semakin haus. Itulah kita yang sering menggunakan kekuatan kita sendiri. Dengan Roh Kudus ada kekuatan yang berasal dari kekayaan kemuliaannya dan bukan berdasarkan usaha kita, tetapi pada apa yang telah Kristus lakukan. Nah, reflektifnya tentu saja dari mana kita mencari kekuatan dan kepenuhan. Karena begini saudara, Roh Kudus tidak abstrak. Roh Kudus itu untuk apa? Kekuatan Roh Kudus bukan hanya some people berpikir kekuatan Roh Kudus adalah doa bahasa roh. Bukan itu yang dikatakan di sini. Bukan untuk doa pelepasan. Atau mungkin doa supaya bergetar-getar. Tumbang dalam roh. Bukan seperti itu. Saya nggak bilang itu salah. Tetapi kalau yang dimaksudkan di sini itu saja, maka sangat sempit.
Dikuatkan dan diteguhkan dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu ngapain? Kita lihat ayat 17-nya. Nah di sini ayat 17-nya jelas sekali. Baca sama-sama ya. Saudara bisa lihat apakah terhalang oleh badan saya? Kita baca sama-sama ya. Sehingga, 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu siapa? Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kata diam di sini, Kristus diam, itu bukan sekedar berkunjung. Banyak orang Kristen percaya kepada Yesus tapi tidak benar-benar mengizinkan Kristus menguasai hati mereka. Kristus seringkali hanya ada di pinggiran hidup mereka, bukan sebagai pusat kehidupan mereka. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Roh Kudus mengingatkan kita kepada kasih Kristus di dalam Injil. Kita disuruh berakar di dalam kasih itu. Jadi perhatikan saudara, hubungan antara pekerjaan Roh Kudus dengan Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Kita harus mengerti bahwa tujuan utama Roh Kudus adalah menonjolkan Yesus Kristus. Semua karunia dan pekerjaan Roh Kudus dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian kita kepada Yesus Kristus. Seorang teolog yang terkenal namanya J.I. Packer menjelaskan hal ini dengan indah karena suatu hari dia sedang mencari ilustrasi yang baik mengenai Roh Kudus. Dalam perjalanannya untuk berkhotbah, dia melihat sebuah gedung sore-sore malam-malam. Gedung itu kena lampu sorot, saudara. Dia bilang, loh saya lewat gedung ini pada waktu siang, gedung ini biasa bentuknya. Tapi malam ini kok bagus sekali gedung ini. Rupanya kalau siang gedung ini biasa karena tidak semuanya terang, kelihatan tua. Tapi pada waktu malam hari dia lihat bagus sekali. Kenapa ya kok bagus? Oh dia baru sadar ada lampu sorot yang menyoroti gedung ini. Dia bahkan tidak bisa menemukan lampu sorotnya di mana. Kemudian dia tiba-tiba ingat bahwa dia sadar inilah pekerjaan Roh Kudus. Tugas lampu sorot bukanlah untuk menarik perhatian sendiri terhadap dirinya sendiri, tetapi untuk menunjukkan keindahan dan kemegahan objek yang disorotinya. Pekerjaan Roh Kudus bukanlah untuk mengatakan lihat aku, lihat kekuatanku, lihat urapanku. Tetapi pekerjaan Roh Kudus adalah mengatakan pandang kepada Yesus, pandang kepada Kristus, pandanglah kepada kasih-Nya, pandanglah kepada karyanya. Amin, saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena setiap kali kalau bicara tentang Roh Kudus, selalu disambungkan dengan ingatlah kasih Kristus. Jadi ini penting sekali saudara. Jonathan Edwards di dalam bukunya A Divine and Supernatural Light, dia bilang gini, ada perbedaan antara memiliki opini bahwa Allah itu baik dan penuh kasih dengan mengalami rasa keindahan dan kasih Kristus itu di dalam hati. Jadi pekerjaan Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengecap, untuk merasakan kasih itu. Daud berkata di dalam Mazmur 34 ayat 8, baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Kecaplah dan apa? Lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bukan berkata begini, ketahuilah dan pelajarilah. Enggak gitu saudara. Tetapi kecaplah. Enggak bilang catatlah. Enggak. Kecaplah. Taste and see. Yang di otak itu harus sampai ke hati saudara. Yang setuju katakan amin. Harus di sini saudara. Harus direnungkan. Dan kemudian ayat 19-nya, saya teruskan ya saudara. Sehingga nanti kita sampai ke bagaimana kita mengalami. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh apa saudara? Kepenuhan Allah. Nah mengenal kasih itu, nonai atau ginosko itu mengalami kasih secara intim. Jadi saya bukan cuma hanya tahu. Saya tahu Pak Gembala Febrian baru kenal kemarin di pernikahan, pernah ketemu sekilas di Bekasi ya. Tapi saya belum ginosko Pak. Tapi kalau saya sama istri saya ngelirik gitu aja saya udah tahu, kenapa ini? Gitu. Kenapa kok bisa begitu? Ya, kenapa?
Saya bisa tahu gerak-geriknya dia, apakah dia happy, dia kurang happy. Saya yakin saudara semua bisa begitu sama pasangan saudara. Kenapa? Karena saudara ginosko, mengenal, intim. Dan ini adalah puncak doa Paulus, dikatakan kamu dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Ini bahasa aslinya plero, full. Katakan sama-sama full, full. Kepenuhan, katakan sama-sama kepenuhan, kepenuhan. Kenapa ini penting, kepenuhan Allah? Karena begini saudara, kita sering punya ide kepenuhan itu, ide kita sendiri. Banyak dari kita hanya menginginkan bagian tertentu dari Tuhan. Betul atau tidak? Kita ingin perlindungannya, kita ingin berkatnya, kita ingin hikmatnya, tetapi kita tidak ingin kekudusannya. Kita tidak ingin hal-hal yang lain. Kita berdoa untuk perlindungan Tuhan, tetapi kita tidak tunduk pada otoritasnya. Kita ingin terima berkat Tuhan, tetapi enggan meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Kita rindu hikmatnya dalam setiap keputusan kita. Kita minta Tuhan yang pimpin, tetapi kita menolak proses pembentukan karakter yang menyertai hikmat Tuhan. Banyak kita memperlakukan Tuhan seperti anak kecil yang hanya datang sama bapaknya karena membutuhkan sesuatu. Kita ingin manfaat darinya, tetapi tidak selalu menginginkan dirinya. Nah, doa Paulus adalah agar kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, agar kita cuma nggak berhenti mencari kepuasan hanya dari berkat-berkat jasmani saja, tetapi kita mulai menemukan kepenuhan sejati hanya di dalam Dia. Ketika kita mencoba menahan sebagian hidup kita dari Tuhan, kita sebenarnya kehilangan segalanya. Seringkali kita mencurigai Tuhan. Banyak orang yang bilang sama saya, Pak, saya nggak mau terlalu fanatik, Pak. Nggak mau terlalu serius sama Tuhan. Nanti Tuhan kirim saya ke Afrika, ngeri Pak. Gitu. Oh nanti Tuhan kirim saya ke hutan Amazon, ngeri Pak. Kita sering mencurigai Tuhan, kita sering kurang percaya sama Tuhan. Saudara, saya sering ketemu sama misionaris ya. Salah satu misionaris yang ada di gereja kami itu dari Amerika. Dia cerita sama saya, waktu COVID tuh dia nggak bisa kembali ke Indonesia karena harus pulang. Dia tuh merasa kosong. Saya tanya, kotanya di mana? Dia sebutkan kotanya. Saya tahu kota itu sangat nyaman. Sekarang kan lagi musim ya, ada tagar hashtag kabur aja dulu gitu. Kalau saudara dikasih kesempatan kabur, saya sebutkan kota itu pasti saudara suka, mau ke sana semua. Tapi dia lagi di sana, dia bilang, hati saya gelisah pastor. Saya itu kepikiran Indonesia. Saya sampai bingung, wah hebat juga ini ya. Dia udah nyaman di sana, kepikiran Indonesia. Dan akhirnya Tuhan buka jalan, saya bisa kembali ke Indonesia tahun 2021. Begitu saya menginjakkan Indonesia, polusi, macet, orang-orang jualan, ada copet, teriak-teriak. Inilah tempat yang Tuhan tempatkan buat saya. Saya merasa damai. Hah? Saya bilang, ini kok lucu ya orang seperti itu. Saudara tahu nggak? Dia udah berdoa ingin ke Indonesia bertahun-tahun. Let me tell you. Kalau saudara memang punya panggilan untuk pergi ke tempat itu, saudara yang nanti akan berdoa sama Tuhan untuk Tuhan kirim. Bukan Tuhan itu kejam. Mana ya anak-anak yang bisa saya kirim ke Afrika, ke Amazon, ke tempat. Enggak gitu saudara. Kita itu suka mencurigai Tuhan bahwa jangan-jangan Tuhan tidak punya rencana yang terbaik. Saudara, kenapa kok kita enggan menerima seluruh kepenuhan Allah? Seringkali kita takut kehilangan kendali atas hidup kita kalau kita dipenuhi oleh Allah. Kita pikir seperti itu. Kita takut kalau kita terlalu menyerahkan diri kepada Tuhan, kita akan kehilangan kebebasan kita. Kita kehilangan privasi kita. Kita takut jika sepenuhnya hidup kita berikan kepada Tuhan, kita kehilangan kesenangan duniawi. Kita takut kalau kita memberi Tuhan segala-galanya, Dia mungkin akan memanggil kita ke jalan yang sulit atau tidak nyaman. Tapi sebenarnya kalau kita menahan sebagian dari diri kita sebenarnya kehilangan segala-galanya. Kehilangan damai itu sendiri. Coba renungkan saudara. Di mana saudara seringkali takut dan mencurigai dan enggan memberikan all out kepada Tuhan. Reflektifnya dalam bagian ini. Saudara notice ya, saya selalu memberikan reflektif. Nanti kalau saudara mau slide-nya bisa minta sama Pak Gembala, nanti bisa dikirimkan saudara. Saya kasih kepada saudara.
Apakah kita hanya tahu tentang kasih Tuhan atau sudah benar-benar taste, mengalaminya dalam hati kita? Apakah kita hanya ingin bagian tertentu dari Tuhan? Apa kita masih curiga sama Tuhan dan belum mau sepenuhnya dipenuhi di dalam Dia? Coba kita renungkan itu nanti. Bagian yang terakhir, bagaimana mengalami apa yang didoakan oleh Paulus? Gospel renewal. Bagaimana kita mengalami itu? Kalau saudara baca ayat 18-19a, dikatakan begini, aku berdoa supaya kamu, saya langsung lompat, saya garis bawahi di situ, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Tadi kita udah bilang. Jadi apa yang Paulus maksud dengan kuasa Roh Kudus yang membuat kita mengalami kasih Kristus itu? Bagaimana? Kata-katanya, petunjuknya adalah ini, memahami. Memahami di sini bahasa aslinya adalah kata lambano, artinya menangkap dengan kuat, meraih dengan tegas. Ini bukan hanya percaya secara intelektual, tapi menaklukkan suatu kebenaran ke dalam hati. Jonathan Edwards dalam salah satu bukunya memberikan ilustrasi madu, saudara. Kita bisa tahu madu itu manis karena baca buku atau dengar cerita orang, tapi kita nggak benar-benar ngerti rasa manisnya madu sampai kita mencicipinya sendiri. Begitu juga dengan kasih Kristus. Kita tidak bisa tahu secara teori bahwa Tuhan mengasihi kita, tetapi sampai saudara benar-benar mengalaminya. Banyak orang Kristen hanya tahu secara teori Allah itu baik, penuh kasih, tetapi apakah mereka sudah mengecap dan melihat dan bahkan mengalaminya dalam hidup mereka sendiri. Nah, bagaimana mengalaminya di dalam hati? Nah, untuk menjelaskan ini, saya mengutip sebuah esai seseorang yang namanya Thomas Chalmers yang mengajarkan gini, Expulsive Power of New Affection. Dia berkata gini, ada sebuah daya pengusiran dari sebuah kasih yang baru. Nah, ini banyak kata-katanya ya, tapi saya mau bacakan buat saudara pelan-pelan. Ini rahasianya. Dan ini menarik sekali, sebenarnya ini sangat sesuai dengan apa yang Rasul Paulus katakan. The expulsive power of new affection. Ya, bear with me ya, saudara, menyimak ya. Are you with me? Yes? Oke. Perhatikan. Melekatnya hati kepada suatu objek tidak bisa dikalahkan hanya dengan tindakan sederhana. Saya kasih contoh. Misalnya saudara itu iri sama seseorang atau saudara marah. Sebenarnya saudara itu melekatkan hati kepada sesuatu, makanya saudara iri, makanya saudara marah. Kalau saya bilang sama saudara, jangan marah, sabar, nanti sakit jantung gitu. Saudara susah untuk berhenti marah. Kenapa? Karena hati saudara itu sudah melekat sama sesuatu. Sudah, jangan iri, jangan sirik, gibah terus kamu. Dikasih tahu begitu, kita juga udah tahu. Gue udah tahu bro, gue gak boleh marah, gak boleh iri, gak boleh insecure, gak boleh ini, gak boleh itu. Banyak, udah tahu. Tapi kita gak bisa help it, we can't help it. Kenapa? Karena hati kita melekat kepada sesuatu. Gak bisa hanya dengan suatu tindakan sederhana. Jangan, gak bisa. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan melekatkan hati kepada sesuatu yang lebih kuat dan berkuasa. Begitulah kecenderungan hati manusia. Harus melekat pada sesuatu, dan jika hati dipaksa untuk mengganti apa yang melekat kepadanya tanpa pengganti, maka hasilnya adalah sebuah kekosongan yang menyakitkan, seperti rasa lapar yang tidak terpuaskan. Bagaimana contoh praktisnya? Saudara, saya masih ingat dulu, zaman dulu, sebelum ada smartphone, itu ada yang namanya dumb phone. Dumb phone tahu? Telepon goblok sama telepon pintar gitu saudara ya. Iya kan? Sekarang itu kan smartphone semua. Nah, saya masih ingat tuh, papa mama saya, orang tua saya, itu gak mau ganti. Meskipun, Pak ini bagus banget loh, iPhone gitu. Dia gak mau ganti. Gak mau, nanti aku pencet-pencet meledak lagi. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Dia maunya yang itu tuh, yang warna-warni, gak usah sebut merek lah ya, gak enak ya saudara ya. Tetapi yang kalau mau SMS itu, angka 1 ABC, angka 2 ya kan DEF kan itu. Terus mainannya itu
Nggak ada yang lain, cuman hanya yang ular tuh. Siapa yang masih ingat itu? Wah, yang muda-muda nggak tahu nih. Kayaknya saya nggak bisa pakai ilustrasi ini Pak untuk yang kedua ya. Kayaknya dia nggak pernah tahu itu telepon yang model seperti itu ya. Tapi di sini kayaknya tahu semua. Biasanya kalau di kamar mandi lagi itu main itu kan saudara. Saudara bisa text message, teks aja atau main itu dan saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai beberapa setahun 2 tahun tiap kali lewat, Pak sini Pak, ini nanti saya tunjukin. Wah, saudara mulai lihat layarnya, saudara bisa lihat internet, YouTube. Wah, keren banget gitu, mulai bagus. Nah, saudara apa yang terjadi? Saudara mulai ini bagus juga ya. Dan saudara mau mulai percaya. Aku pencet-pencet gak meledak tuh buktinya. Gitu. Akhirnya bisa tahu. Mama saya yang umur 75 aja sekarang, wah iPhone. Wah, dia bisa macam-macam gitu ya. Meskipun dia sudah berumur tapi dia udah tahu caranya. Padahal dulu dia paling anti. Nah, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang lebih indah, makanya yang lama ditinggalkan. Saya dulu happy dengan kopi sachet. Tahu? Kasih air panas, kopi. Padahal itu bukan kopi, banyak gulanya gitu saudara. Sampai satu hari teman saya kasih saya Aceh Gayo saudara. Dan saya dikasih tahu, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sampai saya diajarin, saya minum, ini enak ya. Dia supply saya selama 3 bulan. Apa yang terjadi? Supply-nya habis. Waduh, saya butuh kopi. Saya lihat sachet. Saya ambil lagi. Saya tuang lagi. Kopi sachet yang dulu saya suka. Saya minum. Kok gak enak ya? Kok gak enak sekali ini? Gitu. Kenapa? Karena saya menemukan sesuatu yang lebih indah. Nah, dia meneruskan. Dikatakan begini. Kasih Allah dan cinta akan dunia adalah 2 kasih yang bukan hanya saling bertentangan tetapi bermusuhan dan tidak bisa diperdamaikan. Sehingga tidak bisa ada di tempat yang sama. Kita sudah melihat tidak mungkin hati dengan sendirinya melepaskan cinta akan dunia dan masuk ke padang gurun. Harus ada yang ganti. Hati tidak seperti itu. Satu-satunya cara untuk melepaskan hati dari ikatan lamanya adalah dengan menggantinya dengan ikatan yang baru. Temukan kasih yang lebih tinggi. Jadi rahasianya adalah menemukan kenikmatan, menemukan keindahan yang lebih besar dan lebih tinggi nilainya dari semua tawaran kenikmatan dosa atau daging oleh pimpinan Roh Kudus. Seringkali kita pikir kita menikmati hal-hal yang berdosa itu karena kita belum merasakan yang lebih indah. Kalau daging memiliki keinginan, maka Roh Kudus juga memiliki keinginan. Di Yohanes 14, di Yohanes 16, tadi kita juga baca, Roh Kudus menginginkan sesuatu. Apa yang diinginkan oleh Roh Kudus? Roh Kudus akan memimpin kita dengan mengingatkan kita, pandanglah Kristus. Lihat keindahan dari apa yang telah Yesus lakukan. Lihat kemuliaannya. Apakah Anda memandang Yesus, dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Merendahkan dirinya dalam keadaannya menjadi manusia itu. Ngapain? Taat sampai mati. Mati di kayu salib. Bagaimana kita memandang keindahan dari apa yang Yesus telah lakukan? Lihatlah ke salib. Di salib Yesus Kristus dikosongkan. Padahal dia yang paling penuh. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak lagi hidup dalam kekosongan. Yesus Kristus yang menerima kemuliaan. Yang punya segala kemuliaan. Malah ditinggalkan. Dikosongkan. Mengalami kehampaan kekal. Supaya saudara dan saya yang hampa dapat dipenuhi. Dia menyerahkan dirinya. Kita yang selalu cari hal-hal yang fana untuk mendapatkan diri kita. Justru Tuhan yang punya segalanya, dia serahkan dirinya, memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Agar apa? Agar saudara dan saya menerima kasih Bapa, beroleh penyertaan Tuhan, mendapatkan kepenuhan Allah, menjadi ciptaan yang baru, memperoleh hidup
yang kekal. Kalau tadi kita sering curiga sama Tuhan, kita nggak mau memberikan diri kita sepenuhnya, kita hanya mau sebagian dari diri kita berikan kepada Tuhan. Kristus tidak pernah menahan sebagian dirinya. Dia memberikan keseluruhan dirinya bagi saudara dan saya. Tidak ada yang disisakan. Kalau saudara mengecap ini, saudara aplikasikan ini, saudara renungkan ini, baru di situ kita paham tidak ada kepuasan sejati di luar Kristus. Jika kita ingin dipenuhi dengan kepenuhan Allah, kita perlu memandang kepada salib dan mengalami kasih Kristus terus menerus, sehingga hati kita menikmati Dia lebih indah dibandingkan dengan semua yang dunia tawarkan. Itulah sebabnya setiap kali saudara dengar Injil, hatimu meleleh, hatimu tergetar. Itulah sebabnya kita tersentuh, kita bisa terharu pada saat kita memandang salib itu. Kita melihat keberdosaan kita, tetapi waktu kita mendengar Injil, Roh Kudus menolong kita untuk dapat melihat kasih-Nya yang begitu luar biasa besar. Renungkan ini, maka kamu akan paham betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Charles Spurgeon berkata begini, merenungkan kasih Kristus adalah hal yang menguatkan jiwa lebih dari apapun. Tadi Rasul Paulus bilang, renungkan betapa lebar, panjang, dalam, tinggi. Saya sampai tulis di sini, saudara. Bagaimana sih kita tahu seberapa lebar kasih Tuhan? Perhatikan saudara, kasih Tuhan begitu luas untuk menebus orang-orang yang paling berdosa. Kalau saya melihat diri saya paling gak pantas seharusnya jadi hamba Tuhan. Kok bisa Tuhan pilih kita yang sangat berdosa ini menjadi hamba-hambanya? Seberapa panjang kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengejar saudara, menggenggam hidup saudara, dan selalu menyempurnakan kita hingga tuntas. Seberapa dalam kasih Tuhan. Yesus mengalami kedalaman penderitaan neraka di kayu salib, supaya saudara tidak perlu mengalami neraka itu. Seberapa tinggi kasih Tuhan. Satu hari saudara yang tidak sempurna, saudara yang masih bergumul dengan dosa, akan menerima kemuliaan Tuhan. Saudara akan dibawa semakin serupa kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Renungkan ini. Renungkan ini. Saudara akan mengalami suatu pembaruan. Saudara akan sadar bahwa kenapa ya aku kok mulai tidak lagi marah-marah lagi. Karena saudara tiba-tiba bisa merasakan bahwa seharusnya Tuhan marah sama saudara. Tetapi Tuhan mencurahkan murkanya kepada Yesus. Sehingga saudara yang punya Kristus, murka Allah tidak lagi ada di dalam hidup saudara. Dan yang terakhir saudara, yang menarik adalah begini. Dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Artinya begini saudara. Pengalaman kasih Allah tidak terjadi dalam isolasi. Gak bisa sendirian. Itulah sebabnya saudara butuh gereja. Itulah sebabnya saudara butuh komunitas Injil. Untuk benar-benar memahami kasih Tuhan. Hidup dalam persekutuan komunitas Injil adalah salah satu cara utama Tuhan untuk mengajarkan kita tentang kasih-Nya. Sudahkah saudara terlibat di dalam komunitas Injil? Saya masih terlibat di dalam komunitas meskipun saya gembala sidang, tapi saya masih punya small group dan bukan saya yang memimpin. Saya juga mempunyai sebuah persekutuan dengan hamba-hamba Tuhan yang saya bisa cerita, dan itu secret saudara. Maksudnya begini, kalau sudah diceritakan tidak boleh dikeluar dari ruangan itu. Saya kasih kesaksian ya saudara, terakhir sebelum kita tutup. Sejak tahun 2022, 2 tahun ini ya, saya mungkin 2021 lah ya, sejak kembali COVID. Saya banyak sekali jadwalnya saudara, sibuk, mungkin dalam setahun mungkin traveling 20 minggu dalam setahun. Dan setiap kali saya travel saudara ya, saya harus bicara dengan setting yang gereja yang berbeda, berbagai tempat, skenario yang berbeda-beda. Dari gereja karismatik, tradisional, Chinese Reform, ya, di GKI, di macam-macam lah. Dari GKI, GBI, JKI, waduh macam-macam. Beda-beda settingan.
Dan saya juga harus ngomong di conference. Terus di rumah sendiri pembinaan majelis, ngomong sama leaders, di city to city, di sekolah, ya macam-macam lah. Nah, saya menyadari, nggak tahu kenapa mungkin setelah COVID itu di rumah terus, habis itu sekarang saya mengalami anxiety. Saya mengalami anxiety. Jadi tiap kali saya ketemu sama orang, saya harus speak gitu ya. Saya itu tiba-tiba bisa kayak jantung berdegup dengan cepat dan basah semua. Terus kemudian saya itu saya ketakutan gitu ya. Dan saya kalau ketemu dengan setting-settingan yang berbeda, saya mengalami anxiety yang begitu luar biasa. Bahkan saya sampai asam lambung, autoimun, ya saya mengalami alergi kemarin sempat cerita di meja bersama dengan Pak Gembala juga. Nah saya punya anxiety yang begitu besar. Ada beban, pada waktu itu juga kita lagi pembangunan gedung gereja. Dananya, beban gitu. Wah masalah-masalah penggembalaan internal juga, konseling dan yang lain-lain. Dan saya juga punya bisnis, istri saya yang jadi CEO, ya. Saya juga melihat ekonomi juga tidak bagus gitu ya dan lain-lain. Wah, saya juga kepikiran macam-macam. Jadi inilah yang namanya manusia kompleks, Saudara. Saya mengalami begitu banyak anxiety. Sehingga saya harus minum obat, saya harus minum obat tidur, kalau enggak saya jam 2 bangun, jam 3, jam 4 bangun gitu, susah sekali. Nah, padahal saya tahu teologi. Saya tahu ayat saya bisa hafal. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya saya berusaha merenungkan tetapi seringkali saya lupa karena kesibukan. Nah satu hari saya duduk sama beberapa hamba Tuhan dan saya ceritakan ini kepada salah satu hamba Tuhan. Saya bilang saya nggak bisa. Saya mengalami ini semua. Saya ceritakan, dia mendengar, terus dia pegang saya. Michael. Dia salah satu hamba Tuhan yang nggak panggil saya Pak Gembala, nggak panggil saya pastor, Michael. Dia bilang, tahukah kamu bahwa kamu sudah berharga sebelum kamu melakukan semua pelayanan ini? Tahukah kamu, Kristus mati, Roma 5 ayat 8, pada waktu kamu masih berdosa. Kamu belum mikirin tentang pelayanan, kamu belum mikirin tentang membuat perbedaan dampak, belum. Harga dirimu tidak ditentukan oleh performamu. Wah, saya habis itu nangis, Saudara. Kamu valuable bukan karena apa yang kamu lakukan. Kamu berharga bukan apa yang menjadi pencapaian pelayananmu. Kamu seharusnya tidak berharga, tetapi Tuhan rela bayar harga supaya kamu yang tidak berharga jadi sangat berharga. Menenangkan hati saya. Tidak pernah ada orang yang bilang gitu. Sudah lama. Dulu mungkin pernah. Sekarang saya udah lama. Poin saya adalah gini, hamba Tuhan pun perlu terus menerus mengecap kasih Kristus. Begitu juga saudara. Saudara tidak bisa hidup sendirian. Saudara tidak bisa hanya melakukan ritual-ritual kosong. Tetapi saudara perlu terus memikirkannya. Dan akhirnya apa? Bagi dialah kemuliaan. Dan saudara tahu sekarang, saya lebih tenang. Mau bicara, apakah orang itu bilang bagus atau tidak, apakah orang terdampak atau tidak, saya tahu saya melakukannya bukan untuk manusia. Saya melakukannya untuk Tuhan. Dan kalau ada perubahan, kalau ada orang terjamah, itu semua karena Tuhan yang bekerja. Bagi dialah segala kemuliaan. Saya tenang. Kalimat doksologi ini menenangkan saya juga. Sehingga ini memberi kemuliaan kepada Tuhan. Perhatikan saudara, terakhir. Saya tahu ini saya udah over. Pemahaman tanpa pengalaman tidak menghasilkan doksologi. Hanya arogansi. Pengalaman tanpa pemahaman tidak menghasilkan doksologi. Hanya kecanduan sensasi. Doksologi hanya terjadi saat kita mengenal Tuhan secara utuh. Di mana pemahaman kita tentang Dia bertemu dengan pengalaman kita bersamanya. Apakah saudara mengalami Dia? Ataukah Anda hanya tahu
Saya berdoa supaya saudara bisa mengalami dia. Timothy Keller berkata begini, Yesus harus menjadi lebih indah bagi imajinasi Anda, lebih menarik bagi hati Anda daripada berhala Anda. Itulah yang akan menggantikan Allah palsumu. Mari sama-sama kita berdoa. Ambil waktu hari ini. Apakah saudara memandang kasih Tuhan melalui Kristus dan karya salibnya sebagai pusat kehidupanmu? Apakah saudara sudah mengalami kasih Tuhan? Mungkin dulu pernah saudara alami, tapi sudah lama saudara tidak mengalaminya. Minta sama Tuhan untuk supaya saudara di-refresh, diperbaharui oleh Injil. Sehingga saudara nggak hanya tahu secara teori. Mungkin saudara hanya memberikan sebagian dirimu. Karena saudara takut kalau aku memberikan seluruhnya, nanti Tuhan menyuruh aku, Tuhan minta aku melakukan hal-halnya. Dan aku akan kehilangan privasiku, aku akan kehilangan kenyamananku. Kita sering curiga sama Tuhan. Tapi biarlah hari ini saudara dapat merenungkan dan bertobat. Apakah kita percaya kasih Tuhan cukup untuk mengisi setiap bagian dari kehidupanmu? Atau kita masih sering mencari kepenuhan di tempat lain? Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah hari ini kami sadar bahwa dunia tidak bisa memuaskan kami. Tetapi kami hanya bisa memiliki kepuasan yang sejati di dalam Kristus saja. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu curiga. Tapi kami dapat melihat bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi kami di atas salib. Yesus ditinggalkan di atas salib. Pada waktu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan oleh Bapa di surga supaya kami semua yang percaya kepadanya didampingi, disertai, digenggam hidupnya sampai selama-lamanya. Hari ini datang kepada Dia. Tuhan Yesus, hari ini kami bertobat. Kami sering mencari kepuasan di luar Engkau. Padahal hanya Engkaulah sumber sejati hidup kami. Perbarui kami dengan Injil-Mu hari ini. Ajar kami untuk memandang salib-Mu, Yesus. Karena di salib-Mu kasih itu lebih lebar daripada dosa kami. Kasih itu lebih panjang daripada kegagalan kami. Kasih itu lebih dalam dari penderitaan kami. Lebih tinggi dari apa yang kami harapkan secara duniawi. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami hidup dari sumber yang salah. Padahal seharusnya kami sudah kaya di dalam Kristus. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami mengalami kasih-Mu, hidup dalam kepenuhan-Mu, dan berhenti mencari kepuasan di tempat lain yang fana. Kami percaya Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup bagi kami. Kalau saudara mau merespon ini, saudara bisa taruh tanganmu di dalam hati, di atas dadamu. Tuhan kalibrasi hati kami. Biar setiap jemaat-Mu hari ini mengalami kasih-Mu sebagai realitas yang nyata. Kami tidak ingin hanya mengetahui kebenaran-Mu secara kognitif. Tapi kami benar-benar mau mengalaminya lagi. Kembalikan kasih yang mula-mula dalam hati kami. Kalau saudara, ada beberapa dari saudara yang belum mengalami kasih mula-mula itu, biarlah hari ini saat engkau datang kepada Dia, kasih itu merangkul engkau. Kasih itu memulihkan engkau, memperbarui hidupmu dari dalam keluar. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Engkau terus berbicara melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin.